kita sering berzikir menyebut keagungan Allah dengan kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Masya Allah, dan seterusnya. Kita memuji Allah dengan pujian-pujian yang indah, tetapi seringkali pujian itu tidak ada di dalam hati kita. Sehingga saya suka menyebut ini dengan istilah zikir yang agak-agak gombal. Kalau kita ngegombal kepada manusia, kadang dia percaya gitu. Seorang suami ngegombal kepada istri, tulus nggak tulus dia nggak ngerti. Yang penting dia bahagia dengan kata-kata yang indah gitu. Bapak kamu titik kan gitu kan? Selalu kan bapak kamu kan ya. Standar gombal, raja gombal di TV. Bapak kamu tukang parkir ya gitu. Kok tahu? Pasti gitu tuh. Ya soalnya dia sudah memarkirkan hatiku kepadamu gitu. Cewek mungkin gak percaya kali, cuman dia senang aja dengan kata-kata kayak gitu kan. Atau mungkin ada juga yang percaya, karena dia ngelihat kita kayaknya wajahnya wajah polos, gak ada wajah tampang-tampang pembohong, apalagi playboy gitu ya. Wajahnya polos banget, ada jenggotnya gitu ya, insya Allah jujur kan. Asarus sujud, wah Masya Allah. Bisa jadi kita cuma ngegombal, tapi dia nggak tahu, karena manusia itu tidak tahu isi hati. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Kan? Gimana kita mau gombal kepada Allah? Wa asirru qawlakum, kalian sembunyikan kata-kata kalian di dalam hati maksudnya. Awi jaharu bih, atau kalian tampakkan, kita ucapkan dengan lisan. Innahu alimun bidzatis sudur. Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati. Jadi nggak akan berhasil ngegombalin Allah tuh nggak akan berhasil. Kalau kita nggak jujur dengan lisan kita yang sesuai dengan hati kita, itu nggak akan terjadi keajaiban dalam hidup kita. Inilah realitas dari hubungan kita dengan Allah. Makanya Allah sering bilang ke kita seolah-olah, kok gitu? Barusan kamu bilang hasbiyallah, cukup bagi saya Allah. Tapi kok nggak cukup kalimat Allah itu menggetarkan hati? Padahal kalau orang bilang hasbiyallah, cukup bagi saya Allah, pas disebut nama Allah, udah selesai masalah dia gitu. Contoh, ada musibah. Terus temannya bilang, tenang, ntar Allah ganti dengan yang lebih baik. Kan disebutkan nama Allah, tenang, ntar Allah ganti dengan yang lebih baik. Oh ini ada doa nih, wakhluf li khairam minha, ya Allah beri saya ganti yang lebih baik. Apakah kata-kata ini cukup buat kita sehingga kita tenang? Sehingga kita tidak lagi terus-terusan dalam keputusasaan terhadap musibah-musibah yang kita hadapi. Kalau enggak, berarti kita gombal mengatakan hasbiyallah. Katanya hasbiyallah, kok enggak cukup sih Allah buat kita? Padahal Allah berfirman di dalam Al-Quran, innamal mu'minun, orang mukmin yang sebenarnya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah hatinya gemetar. Maksudnya ngerespon gitu di dalam hati. Jadi mantap imannya, jadi mantap keyakinannya, jadi mantap tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar enggak sih hasbiyallah? Coba. Kalau lagi bete, lagi ilfil, lagi nggak mood aja nih, lagi sedih, lagi galau berat. Yang buat bete, ilfil, galau berat kita itu reda apa? Jujur ya. Apakah sholat? Apakah jalan-jalan? Apakah makan-makan enak? Apakah main game? Apakah dengar musik? Apakah nonton film yang baru keluar? Mana yang paling gampang buat bete kita hilang?
Itu jujurnya tuh. Kalau misalnya kita lagi bete, wudu, sholat, Allah Akbar, selesai sholat, hilang tuh bete, berarti benar, hasbunallah, hasbiyallah. Tapi kenyataannya termasuk saya nih, gak gitu-gitu amat. Begitu ada masalah sholat, begitu selesai sholat, ini nonton di mana ya? Sama aja kan? Sholat sih, cuman habis sholat ternyata belum cukup, belum hilang juga nih. Saya udah sholat, saya udah zikir, saya udah doa, saya udah tilawah Al-Quran, saya malah udah tahajud, udah puasa, tapi belum hilang juga, masih ilfil banget nih. Mau cari makan enak mau makan yang pedas-pedas gitu, atau mau cari kopi, berarti belum hasbun, belum cukup, masih butuh tambahan. Memang berpengaruh, tapi belum cukup. Salat ya menenangkan, cuma belum bisa menyelesaikan masalah. Berarti kita masih gombal dalam zikir kita. Makanya Allah bilang, kok gitu? Katanya saya cukup buat kamu. Kok kamu masih mencari solusi yang lain setelah saya? Kok kamu masih menyekutukan saya dalam mencari jalan keluar terhadap masalah-masalah kamu? Berarti kamu tuh gak benar ngomongin hasbi Allah. Orang yang benar-benar mengatakan hasbi Allah tuh kayak Ibrahim tuh. Ketika dia masuk ke dalam api, dilemparkan ke dalam bara api, tiba-tiba Jibril datang kepada Ibrahim mengatakan, "Ya Ibrahim, alaka hajah? Apakah kamu punya sesuatu yang kamu butuhkan? Sal, tu'ta, minta kepada saya nanti saya akan kabulkan." Kata Jibril. Apa kata Ibrahim? Amma ilaik fala. Kepada kamu? Enggak. Saya tidak butuh siapapun. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Baru Allah padamkan tuh api, keajaiban. Kenapa kita mengucapkan banyak kalimat zikir tapi tidak terjadi keajaiban-keajaiban dalam hidup kita? Mungkin kalimat kita itu belum jujur, belum sesuai dengan hati kita dan realitas kehidupan kita. Makanya zikir kita itu belum powerful. Harusnya zikir yang powerful itu begitu kita bilang hasbi Allah, api padam. Jadi kalau ada kebakaran, hasbi Allah, gak butuh telepon pemadam kebakaran, selesai sudah. Kenapa kita telepon pemadam kebakaran? Karena kita belum hasbi Allah secara jujur. Ini benar nih, walaupun agak-agak, contohnya agak-agak lebay mungkin ya, tapi benar loh. Kenapa? Kita ketika nggak usah api yang membakar rumah lah, nggak usah kebakaran, hal sepele aja. Masalah perasaan, masalah lapar. Bukankah Nabi mengatakan nanti makanan orang di akhir zaman adalah kalimat la ilaha illallah? Ini makanan orang di akhir zaman. Ketika muncul Dajjal, makanan kaum muslimin itu adalah la ilaha illallah. Begitu bilang la ilaha illallah, kenyang. Itulah orang yang selamat di masa Dajjal. Kira-kira kalau sekarang Dajjal keluar, kita selamat gak? Cari tahunya gimana? Kalau teman-teman lapar, coba bilang la ilaha illallah. Lapar, masih lapar atau udah kenyang? Pasti masih lapar ya. Karena kita gak menganggap Allah segalanya, hasbi Allah. Tapi nanti di akhir zaman, ketika Dajjal muncul, Nabi mengatakan makanan mereka pada saat itu adalah zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itulah makanan mereka. Begitu mereka bilang subhanallah, la haula wala quwata illa billah, langsung kenyang. Anaknya bilang lapar, bilang la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah, gimana? Udah kenyang. Ya tuh. Itu benar-benar umat akhir zaman banget tuh. Kalau kita kayaknya bukan umat akhir zaman. Umat zaman edan. Kita ucapin la ilaha illallah masih lapar, sholat masih galau, udah zikir sekian ribu masih sedih, masih sakit hati. Kenapa? Karena kalimat kita itu belum jujur. Kok gitu kalimat kamu, kata Allah kepada kita. Karena Allah tahu isi hati kita. Wa asirru qawlakum aw jaharu bi innahu alimun bidzatis sudur. Seandainya kita jujur, Allah akan tunjukkan keajaiban yang luar biasa loh dalam hidup kita. Wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Kata Allah, jujur, tunaikan janjimu kepadaku, aku pasti akan tunaikan janjiku kepadamu, dan kepadakulah kalian akan lari. Maksudnya, kepada Allah kita meminta pertolongan. Jadi kalau kita jujur sama Allah, Allah akan jujur sama kita. Kalau kita benar-benar mengatakan itu dengan yakin, Allah tidak akan mengecewakan kita sama sekali. Keajaiban itu akan terjadi dalam hidup kita. Sangat mudah urusan kita. Kita doa, ya Rabbi,
mudahkan urusan saya. Mudah enggak? Kalau kurang mudah, berarti kita belum benar-benar jujur dalam kalimat kita kepada Allah. Jujur gimana? Kita yakin enggak sih Allah yang memudahkan urusan kita? Kalau kita yakin banget, Allah akan tunjukkan keajaiban yang luar biasa. Seperti cerita kemarin tuh. 2 orang yang saling berhutang kan? Yang satu memberi hutang dan bertanya, siapa saksinya? Kata yang berhutang, Allah saksinya, boleh enggak? Kata yang memberi hutang, oh boleh, Allah itu sebaik-baik saksi dan itu jujur, yakin gitu. Coba kalau kita lakukan itu sekarang, mungkin kita akan dikhianatin, akan dirugiin sama banyak orang. Kenapa? Karena enggak yakin banget kepada Allah SWT. Masih ada sedikit setitik ragu. Ntar kalau dia bohong gimana? Bukankah ada Allah? Ntar kalau dia lupa gimana? Bukankah ada Allah? Ntar kalau dia berubah pikiran gimana? Bukankah ada Allah? Ntar kalau dia hilang tiba-tiba nggak membayar hutang gimana? Bukankah ada Allah? Bukankah ada Allah ini jarang kita ucapkan? Kita masih ragu walaupun kita mengatakan hasbiyallah, hasbunallah. Makanya jarang ngelihat keajaiban. Padahal kalimat itu kalimat-kalimat yang mukjizat, powerful.